Pernahkah kita merasa dilupakan oleh Allah? Ketika doa terasa sepi dan harapan seolah tertunda, apakah mungkin Allah sebenarnya tetap bekerja, bahkan ketika kita tidak melihatnya? Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Rabu, 18 Maret 2026. Peringatan Santo Cyrillus dari Yerusalem. Sabda dan keterhubungan makna. Dalam kitab Yesaya bab 49 ayat 15, Tuhan berfirman, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Dalam bahasa Ibrani, kata melupakan dinyatakan dengan syaka. Sekali lagi, syaka, yang berarti melupakan atau mengabaikan seseorang. Berhadapan dengan itu, dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 19, Yesus berkata, "Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika tidak ia melihat Bapa mengerjakannya." Injil menggunakan kata Yunani theoreo yang mempunyai arti melihat dengan penuh perhatian, mengamati secara mendalam hingga memahami tindakan yang sedang terjadi. Dari paparan tersebut, hari ini kata syaka dan kata theoreo, masing-masing dari bahasa Ibrani dan Yunani, saling berdialog satu sama lain bahwa manusia mungkin merasa dilupakan, tetapi Yesus menunjukkan bahwa Bapa terus bekerja dan Anak melihat serta mewartakan karyanya. Letak tradisi suci. Nabi Yesaya menegaskan kesetiaan Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan ketika umat merasa ditinggalkan, Allah tetap setia pada perjanjiannya. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengungkapkan dimensi yang lebih dalam, bahwa Allah tidak hanya setia, tetapi juga terus bekerja dalam sejarah keselamatan. Apa yang dijanjikan
para nabi tentang kesetiaan Allah menemukan wujud nyatanya dalam kesatuan karya antara Bapa dan Putra. Sementara itu, Santo Sirilus dari Yerusalem, Bapa Gereja abad keempat, mengingatkan dalam katekese mistagoginya sebagai berikut. Fides est oculus animae. Iman adalah mata bagi jiwa. Sharing singkat. Dalam pengalaman sebagai pendidik dan pelaku pelayanan digital, saya sering menjumpai bahwa orang yang merasa hidupnya seperti berjalan tanpa arah. Ketika harapan tidak segera terwujud, mudah sekali muncul perasaan bahwa Allah tidak hadir. Namun, bacaan hari ini menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa Allah tetap bekerja bahkan ketika kita belum memahami karyanya. Seringkali iman berarti belajar mempercayai karya Allah yang sedang berlangsung. Refleksi, di manakah syakah perasaan dilupakan, dan di manakah teoreo sikap melihat karya Allah sungguh hadir dalam hidup saya hari ini? Apakah saya hanya melihat kesulitan, atau mulai belajar melihat bahwa Allah tetap bekerja? Panduan praktis hari ini, cobalah mengingat satu pengalaman hidup di mana sesuatu yang tampak sulit ternyata membawa kebaikan di kemudian hari. Pengalaman tersebut bisa menjadi cara kita melihat, atau lebih tepat lagi, pengalaman tersebut bisa menjadi cara kita belajar melihat kembali karya Allah dalam hidup. Terima kasih telah menonton. Salam sehat, berkat Tuhan bagi Anda semua.